Nah, itu sebabnya tadi saya dengar sepintas dari siapa namanya, Kumaila ya, ngetren sekarang orang Islam yang banyak kasih banyak orang Islam juga marah ya. Dia bilang begini, orang sholat kelihatan tidak ada gunanya karena orang yang sholat sampai 5 kali sehari sampai sujud sampai hitam-hitam, tetapi kok tidak nyambung dengan perilaku. Ada juga hamba Tuhan bilang begini, orang Kristen ya, ateis itu ada dua. Ateis, oh ini dia Kumaila. Ya. Orang Islam banyak marah dia, soalnya dia banyak menyatakan, misalnya makan babi itu dia bilang tidak ada larangan di itu semacam budaya waktu itu ya. Kalau dengar-dengar luar, yang pintar nih orang. Nah, dia bilang orang berdoa tidak ada dampak kepada kelakuan sehari-hari. Nah, dia juga menyatakan begini, banyak orang suka menyambung yang tidak masuk akal. Nah, dia kasih contoh, misalnya, kalau ada kecelakaan, orang itu karena berdosa dia celaka. Kan ya nggak nyambung katanya itu. Karena misalnya kebakaran di California, itu karena ada kelalaian. Secara sains bisa diketahui dan bagaimana untuk jalan keluarnya ada secara sains. Bisa dia sendiri heran kok orang nyambung-nyambung dengan yang tidak nyambung dengan persoalan. Nah, ada satu pendeta juga bilang begini, ateis itu ada dua macam. Ateis secara teori dan ateis secara praktis. Secara teori banyak orang Kristen tidak percaya ini ateis yang tidak percaya Tuhan. Tetapi tanpa sadar secara praktek, walaupun kita percaya ada Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita sama sekali seolah-olah tidak ada Tuhan. Iya. Ya kan? Padahal di dalam Alkitab kan dibilang, pada waktu kamu makan, minum, melakukan segala sesuatu, muliakanlah Allah. Ya kan? Tetapi di dalam keadaan sehari-hari kita, pada waktu kita berdoa, kayak kusuk. Tetapi begitu masuk di dalam kegiatan sehari-hari, kayaknya lupa Tuhan. Jadi itu ateis praktis katanya. Sama dengan ini Kumaila bilang, mereka melakukan sembahyang berapa puluh kali pun, kok tidak ada dampak di dalam kehidupan mereka. Tapi dia mengeritik supaya orang menyadari, jangan cuma asal kita melakukan ibadah, tapi tidak ada dampak di dalam kehidupan kita. Itu sama dengan Pak Pendeta bilang, bisa saja orang Kristen menjadi ateis praktis pada waktu hari Minggu ke gereja, tetapi selanjutnya kegiatan sehari-hari seolah-olah nggak ada Tuhan. Ya silakan Pak Pendeta. Kembali ke masalah Taurat ya, melalui apa yang sudah dibicarakan, diungkapkan oleh Roli, kita bisa mengerti sebab dan musabab daripada Taurat itu sendiri. Tapi yang heran, mereka yang begitu ketat memberlakukan Taurat, khusus hanya untuk masalah hari Sabat, makanan-makanan yang diharapkan, dan sebagainya. Dan mereka begitu ngotot memberlakukannya itu. Padahal mereka juga bisa melihat melalui Alkitab bahwa Taurat itu tidak menyelamatkan, bahkan menjadikan orang berdosa. Tapi mereka begitu getol, sehingga seolah-olah mengatakan bahwa orang yang tidak melakukan Taurat khusus untuk hal-hal tertentu itu adalah orang yang tidak benar. Nah, ini sesuatu hal yang kontradiksi, ya. Jadi bahkan mereka sudah, misalnya kalangan Advent, bahkan mereka sudah menganggap Mrs. Ellen White itu sudah lebih dari Tuhan. Pengajaran-pengajarannya mereka pakai begitu ketat, memberlakukan begitu ketat. Nah, itulah yang kita lihat
menjadi bagi saya suatu keanehan. Kenapa mereka tidak bisa melihat bahwa Alkitab dengan jelas mengungkapkan apa dan mengapa dan bagaimana Taurat itu yang sesungguhnya. Kita sudah bisa melihat apa yang diutarakan oleh Rowley tentang moral law, ceremonial law, dan civil law. Itu aja sudah bisa jelas, ya kan? Jadi kalau bicara tentang apa yang dia berlakukan yaitu moral, ya memang Yesus sendiri mengatakan dia tidak apa meniadakan, tetapi sudah disempurnakan di dalam pengorbanan Kristus. Kristus yang sudah menjadi segala-galanya. Kita perlu belajar memang lebih banyak karena ya menjadi orang Kristen memang tidak harus tidak berarti menjadi ikut-ikutan saja, tapi memang harus menjadi cerdas, cermat. Kita juga tentu bukan hanya mendengarkan, tidak saja hanya untuk membaca, walaupun kita bisa memahami, tapi juga harus dengan perilaku kita, kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak ya kita juga bisa tergolong ateis praktis kan. Sadar ataupun tidak ya, kalau di gereja begitu kusuk, beribadah, wah, seperti orang yang paling rohani, tapi setelah di luar gereja, waduh, sudah lebih daripada orang yang tidak mengerti Tuhan, tidak mengenal Tuhan, keberadaan. Ya kira-kira begitulah. Ya. Ini Jadi, satu tantangan dan pergumulan kita juga sih. jadi menyangkut Advent, mereka kan mengutamakan Sabat ya. Iya, Nah, kalau Protestan atau Katolik atau apa itu sudah dinyatakan digenapi oleh Yesus. Nah, itu ada ayatnya ya. Misalnya Kolose 2 ayat 16-17. Kita baca ya. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari iya, apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi itu semua bayangan yang perjanjian lama nanti akan datang wujud yang asli itu ya yang akan mengenapi yaitu Kristus. Ini kan jelas ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan. Jangan makan ini, jangan makan yang ini, jangan makan ini. Atau minuman. Atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Moral yang tetap masih berlaku. Tapi hari Sabat itu sudah digenapi oleh Kristus. Dengar pendeta Advent ya, Sami ya. Ini interdenominasi. Kita sendiri kaget. Oh, yang mau khotbah pendeta Advent. Kita sedikit serak juga. Tapi ya seperti kita bilang, firman Tuhan itu dia punya milik juga ya. Iya. Dia pakai firman Tuhan walaupun dia tidak ikutin semua. Macam di Tondano. Dia pergi aja naik oto. Tapi yang ini di Israel. Sahabat itu ada orang naik oto, jalan kaki. Jalan Begitu. kaki pun ada jaraknya. Apa? Itu dia. Jadi orang kita bersaudara-saudara banyak Advent di Tondano. Baku dapat bertemu dari Oto. Mampir dulu. Nah, kita bilang, biasanya ini mesti jalan kaki. Kita ada dua teman dari Katolik masuk Advent. Kalau bilang Advent yang benar. Siapa sih? Terus di sini ada di gereja orang Batak Advent, tapi dia ikut suka ke gereja satu orang, tapi ada babi dia makan. Terus dia bilang kalau Advent moderat katanya. Ya, Advent sekarang ada dua macam. Ya, ada dua macam sekarang Advent. Itu ada Advent moderat. Advent reformasi dibilang. Reformasi. Dulu malah Advent tidak merayakan hari Natal. Kita tanda-tanda di belakang rumah. Hari Natal orang tidak merayakan hari Natal dulu.
Sekarang so reformasi, dorong so iko-iko no. Jadi so bergabung dari interdenominasi gitu. Ini si John ke Florida kan, karena tahun pertama Glenn lawan Advent. Jadi John di sini lah, Glenn dia makan babi, dia cari-cari tuh babi. Bagaimana John? Glenn? Iya, mau undang makan nih 3 keluarga. Jadi Maitua bilang mau bikin brandwood pakai kaki babi. Kita bilang, oh itu si Glenn itu apa dia? Dia itu nyana makan babi ya, soalnya dia Advent. Ya, akhirnya sudah bikin spesial buat dia, nyana pakai sapi, daging sapi. Mar begitu taruh tuh babi rica-rica, wah dia yang duluan pakai. Tapi Glenn itu babi. Oh itu yang kita cari-cari, dia bilang. Jadi rupanya biar Advent boleh kute. Ada teman Advent di sini makan udang kan nggak boleh. Mana nyanda ada paling. Itu munafik, tapi yang ini terang-terangan. Kita Advent moderat. Ya ada orang pertama lagi, ada kalanya dia juga makan. Kalau dikasih tahu, Nana kan nggak boleh. Oh, orang Manado kan kalau di meja dia bilang ikan. Jadi biar babi dia bilang ikan. Jadi ya nggak salah kita makan ikan kok. Dulu kita ada teman orang Palembang Islam. Terus ke New York, makan di Chinatown. Jadi kita bilang begini sama dia, yuk nggak boleh ini babi. Pakai bilang sih. Jadi kali saja dia bilang dia makan. Nggak, karena kalau ada orang tahu itu haram. Tapi kalau nggak tahu murtad, nggak haram. Apa? Oh ada teman di New York, orang Padang. Wah dia pulang-pulang Yan namanya. Begitu dia datang, dia lihat makanan di meja, dia bilang, wah ini daging lembu ya? Ya iyalah. Dia yang bilang daging lembu. Jadi ya dia sikat. Jadi rupanya dia tahu. Kalau enggak tahu enggak apa-apa. Jadi kalau orang bodohin untung dia. Jadi dia bisa makan. Soalnya kalau enggak ada ikan lain. Dia waktu turun kapal tinggal di kita lihat siang itu. Yang Padang tuh. Iya, yang Padang. Baik tuh anakku. Tapi hebat dia. Nyata. Dia enggak sekolah, cuma sampai SMP. Dia kerja di kapal bagian masinis. Tahu-tahu, wah dia sudah tahu segala, pintar dia. Jadi dia untuk di masinis itu dia termasuk hebat. Akhirnya karena orang bilang itu suruh ini, bikin aja ijazah palsu. Nah dia bikin ijazah masinis, ijazah palsu. Wah ditangkap sama FBI, akhirnya diselidiki. Dia ada mana bahasa Inggrisnya juga masih tidak lancar betul, spellingnya aja susah. Akhirnya ditangkap FBI, tapi kaptennya bukan kapten, chief engineer, senang sama dia. Jadi ditebus di penjara terus dikasih sekolah. Akhirnya jadi masinis memang, officer. Dia dikasih sekolah ya, dia dapat ijazahnya yang sebenarnya. Padahal dia enggak sampai SMA kalau nggak salah. Oke. Boleh tutup. Rolling kita tambahin sedikit. Tonana tambahin sedikit. Kita cuma mau ulang yang Ben tadi pemaksud. Mungkin orang selesai diskusi begini, ada 5-10 menit. Mungkin orang lontarkan satu pertanyaan seperti Ben punya pertanyaan tadi. Kalau orang yang tanya orang, ada orang sebelum Adam, orang minta jawab, orang mau bilang apa? Jadi mungkin 5 menit orang bisa setiap kali pertemuan ada sesuatu yang bisa ditanya, didiskusikan. Nah, jadi ada seperti itu. Sebenarnya orang sendiri boleh belajar di TikTok atau di mana. Tapi lebih bagus tuh kayak Ben tadi bilang. Orang diskusikan sesuatu seperti itu. Yeah. Once in a while. Nyana harus. Ini cuman iseng aja untuk orang pegangan kira-kira. Kalau ada orang luar yang bertanya, orang bisa jawab. Tapi kan Yoce so sering bertanya tuh. Yoce. Ya.
Baik, kalau Oke. gitu orang boleh tutup ya, mengakhiri orang diskusi Zoom ini. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena oleh Tuhan jugalah kami sudah dilewatkan hari, waktu, kesempatan di dalam kami dapat mengakhiri diskusi Zoom ini Tuhan. Banyak hal yang sudah kami pelajari Tuhan, banyak hal yang sudah kami dapatkan, dan biarlah semua itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hikmat yang datang daripadamu bila bisa bertambah-tambah, berlimpah di dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada keraguan bagi kami sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk dapat memberikan pertanggungjawab kepada mereka yang bertanya kepada kami tentang iman percaya kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkatilah semua kami yang hadir ya Tuhan, yang sudah mendapat bagian daripada pencerahan yang diberikan oleh Roli Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah kami masing-masing Tuhan, baik di dalam tugas karya pekerjaan kami, tugas pelayanan kami, tugas di dalam keluarga dan rumah tangga kami, maupun di tengah pergaulan di dalam berbagai aktivitas dan kegiatan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami tetap teringat kepada saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh. Biarlah kiranya Tuhan menyertai mereka Tuhan, untuk Edison, untuk Yocet. Biarlah Tuhan campur tangan, sehingga di dalam kelemahan pun mereka dapat memuliakan Tuhan dan boleh menikmati kasih Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan boleh berlangsung dengan sempurna di tengah kehidupan mereka. Sehingga kekuatan, kesehatan, pemulihan, kesembuhan boleh berlaku di dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Memberkati keluarga dan rumah tangga anak cucu kami Tuhan. Biarlah kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan melengkapi kehidupan jasmani kami, terlebih kehidupan rohani kami. Terima kasih banyak Tuhan. Dan bila mana kami akan mengakhiri persekutuan kami melalui Zoom ini, biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kami itu akan senantiasa menaungi dan memenuhi kehidupan kami hari lepas hari. Kasih dan anugerah Yesus Kristus boleh menjadi landasan iman percaya kami. Persekutuan dan kekuatan daripada Roh Kudus senantiasa boleh menyertai kehidupan kami sepanjang Tuhan izinkan kami hadir di tengah dunia ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang sudah kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you so banyak. Ya. Terima kasih Roli, Pendeta Timi. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Malam baik Amerika. Semuanya. Selamat tidur. Thank you. Ya. Good night. Thank you. Good night.